Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Damara Masagita. Selanjutnya ada Aziza, kemudian ada Putri Luman Raja, Valenita, Mas Degala Saputra, dan Saira Marcelina. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai heat transfer and thermal conduction, yang dimana terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu konsep dasar heat transfer, thermal conduction di dalam bumi, efek thermal conduction pada proses geodinamika, kemudian Fourier Law dan aplikasi heat transfer, serta thermal conduction dalam geodinamika, lalu peran konduktivitas thermal pada pembentukan struktur geologi, yang terakhir yaitu implementasi praktis dan penelitian terkini terkait thermal conduction. Yang pertama kita akan membahas mengenai heat transfer. Seperti yang kita tahu bahwa perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu. Molekul-molekul pada benda yang lebih panas bergerak lebih cepat dan memiliki energi kinetik yang lebih besar dibandingkan molekul pada benda yang lebih dingin. Ketika kedua benda bersentuhan atau berada dalam jarak yang dekat, molekul yang bergerak cepat akan mentransfer sebagian energinya ke molekul yang bergerak lebih lambat. Proses inilah yang menyebabkan suhu benda yang lebih panas turun dan suhu benda yang lebih dingin naik, sehingga akhirnya keduanya mencapai suhu yang sama. Kemudian ada beberapa mekanisme dari perpindahan panas. Yang pertama yaitu ada konduksi, di mana perpindahan panas melalui getaran partikel-partikel penyusun suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel itu sendiri. Seperti ilustrasi di sebelahnya, ketika kita menempelkan paku payung pada sebuah batang besi, ketika memanaskan salah satu ujung batang besi tersebut, maka lilin yang semula kita gunakan untuk menempelkan paku payung tersebut akan meleleh akibat suhu panas yang bergerak dari ujung batang besi yang terkena api akan berangsur-angsur berjalan ke sepanjang batang besi. Yang selanjutnya ada konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel fluida. Contohnya yaitu ketika kita memanaskan air, molekul air akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga bergerak naik seperti tanda panah warna merah pada ilustrasi. Lalu sebaliknya, suhu yang lebih rendah akan bergerak turun, seperti tanda panah yang berwarna biru pada ilustrasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada radiasi, di mana perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ketika gelombang elektromagnetik bersentuhan dengan suatu benda, gelombang tersebut akan memindahkan panas ke benda tersebut. Ini adalah perpindahan panas dalam bentuk cahaya tampak dan tidak terlihat. Contohnya ketika kita berada dekat dengan api unggun, maka kita akan merasakan perasaan hangat. Selanjutnya yaitu perpindahan panas di bumi. Bisa kita lihat ilustrasi pada video berikut ini. Hal ini terjadi ketika batuan naik ke permukaan, dipanaskan oleh inti bumi di dekat permukaan, batuan tersebut akan menyebar ke arah kanan dan arah kiri. Lalu pada saat batuan tersebut mulai kehilangan suhu panasnya, maka batuan tersebut akan turun kembali ke dalam bumi. Seperti peristiwa konveksi yang sebelumnya telah kita baca pada mekanisme perpindahan panas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu thermal conduction di dalam bumi, di mana konduksi termal di dalam bumi ialah proses perpindahan panas melalui material padat seperti batuan dan mineral. Proses inilah yang sangat penting dalam memahami dinamika geologi bumi, termasuk pembentukan magma, aktivitas vulkanik, dan pergerakan lempeng tektonik. Adapun mekanisme transfer panas, secara umum ada tiga mekanisme utama yang terlibat dalam transfer panas. Yang pertama yaitu konduksi, di mana transfer panas melalui bahan padat atau antara benda yang bersentuhan langsung. Konveksi yaitu transfer panas melalui cairan atau gas. Konveksi bisa terjadi alami atau dipaksa. Yang ketiga yaitu radiasi. Transfer panas melalui radiasi elektromagnetik. Semua benda yang mempunyai suhu di atas nol absolut memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Efek thermal conduction pada proses geodinamika. Thermal conduction atau kondisi termal adalah mekanisme transfer panas dari daerah dengan suhu tinggi ke daerah dengan suhu lebih rendah melalui media padat tanpa perpindahan massa.
Efek konduksi termal pada proses geodinamika, yaitu pembentukan gradien suhu di interior bumi. Yang kedua, pengaruh terhadap konveksi di mantel, pendinginan kerak dan pembentukan litosfer, deformasi termal, deformasi termal, termal litosfer dan efek pada isostasi, pengaruh terhadap zona subduksi, pembentukan magma dan vulkanisme, dan yang terakhir yaitu pengaruh pada waktu relaksasi panas bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada Fourier Law of Heat Conduction. Nah, di sini ada persamaan yaitu berupa Q sama dengan minus K, dot T per dot X, di mana Q itu merupakan laju kalor konduksi yang berpindah persatuan luas, lalu K merupakan konduktivitas termal suatu bahan, dan dot T per dot X itu merupakan gradien temperatur pada penampang. Dapat kita lihat pada gambar di sebelahnya. Di gambar yang kiri itu merupakan gambar di mana cangkir yang berisi dengan teh panas dan juga di luar cangkir tersebut terdapat air yang langsung berinteraksi dengan udara. Di gambar yang sebelah kanannya itu merupakan bentuk gambar zoom dari cangkir tersebut. Dapat kita lihat pada gambar teh panas itu memiliki suhu yang lebih tinggi, lalu tanda panah merah itu menunjukkan bahwa suhu itu bergerak dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah, yaitu pada material air. Lalu di antara suhu ini terdapat material cangkir yang merupakan yang berfungsi sebagai K. Lalu di persamaan ini terdapat tanda minus yang menunjukkan bahwa perpindahan panas konduksi ini bergerak dari suhu yang lebih panas itu ke suhu yang lebih rendah. Lalu ini merupakan ilustrasi dari konduksi panas. Kemudian ada aplikasi heat transfer dan juga thermal konduksi dalam geodinamika. Di gambar sebelah kiri dapat kita lihat bahwa konduksi thermal itu terjadi di bawah permukaan. Selain itu, konduksi thermal juga berinteraksi dengan proses heat transfer lainnya seperti konveksi fluida. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri tersebut, konduksi thermal ditandai dengan adanya garis panah berwarna abu-abu. Beberapa kejadian geodinamika yang terjadi dipengaruhi oleh konduksi panas itu bisa dari proses adanya geotermal dan juga adanya pembentukan gunung api. Di sebelah kanannya dapat kita lihat itu merupakan gambar lapisan-lapisan di bawah permukaan di mana konduksi termal ini dipengaruhi oleh masing-masing jenis material yang ada di bawah bumi. Next, aplikasi heat transfer dan thermal conduction dalam geodinamika. Di sini saya mengambil acuan dari penelitian oleh Donovan dan kawan-kawan. Dalam penelitian beliau ini menghasilkan peta overlay geologi dan konduktivitas batuan serta peta resistivitas thermal yang berhubungan langsung dengan materi thermal konduksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yaitu selanjutnya peran konduktivitas termal pada pembentukan struktur geologi. Konduktivitas termal memiliki peran penting dalam pembentukan struktur geologi karena berkaitan dengan bagaimana panas bergerak melalui material geologi. Berikut adalah beberapa aspek peran konduktivitas termal. Yang pertama yaitu proses pembentukan batuan. Konduktivitas termal mempengaruhi suhu di dalam kerak bumi. Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan metamorfisme yang mengubah batuan asal menjadi batuan metamorf. Kemudian yang kedua yaitu magmatisme. Dalam beberapa pembentukan magma, konduktivitas termal berperan dalam memindahkan panas dari sumber magma ke sekitarnya. Ini mempengaruhi bagaimana magma dapat naik dan membentuk intrusi atau letusan. Kemudian yang ketiga, perubahan lingkungan. Ketika suhu dan tekanan berubah, konduktivitas termal dapat mempengaruhi stabilitas mineral dan struktur batuan, berkontribusi pada proses deformasi seperti patahan dan pelipatan.
Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus mengenai analisis konduktivitas termal endapan sinter di Kabupaten Solo dan Solo. Pada penelitian ini terdapat 3 titik pengukuran di mana masing-masing itu berada di yang pertama yaitu Sapan Kabupaten Solo Selatan yaitu Sapan Malulung 1 titik. Yang kedua yaitu di Kabupaten Solo di Cupak 3 titik dan Garara 2 titik. Ini dan kemudian ini adalah gambar alat yang digunakan dan persamaan yaitu dengan persamaan lambda S sama dengan lambda R kali delta TA tambah delta TB per 2 delta TS, di mana delta S adalah konduktivitas panas, lambda R sama dengan konduktivitas panas part besi, delta TA sama dengan selisih antara TH dengan T1, delta TB sama dengan selisih antara T2 dengan TC, dan delta TS adalah selisih T1 dan T2. Next. Pada penelitian ini dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata konduktivitas termal sinter silika tiap titik, salah satunya itu Sapan Malulung, dengan nilai rata-rata nilai konduktivitas yaitu 26,49 watt per meter derajat Celcius. Titik Garara 1 yaitu 21,94 watt per meter derajat Celcius. Garada 2, 21,18 watt per meter derajat Celcius. Cupak 1 yaitu 23,05 watt per meter derajat Celcius. Cupak 2 yaitu 19,20 watt per meter derajat Celcius. Dan cupak 3 yaitu 23,41 watt per meter derajat Celcius. Dari nilai rata-rata tersebut dapat kita simpulkan bahwa di daerah pertama itu Sapan Malulung memiliki jenis endapan sinter berupa silika dengan kandungan yaitu silika 87,42% dan karbonat 0,74%. Di titik Garara yaitu jenis endapan sinter dengan kandungan silika sebesar 54,28% dan karbonat 3,33%. Garara 2 itu hampir sama dengan Garara 1 dan cupak yaitu sebesar karbonat sebesar 481,66 ppm. Cupak 2 itu dengan jenis endapan sinter berupa karbonat dengan kandungan karbonat yaitu 378,33 ppm. Dan di cupak 3 itu hampir sama dengan di cupak 1. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konduktivitas termal batuan mengindikasikan seberapa cepat panas dan reservoir mengalir sampai ke permukaan bumi, sehingga dapat diketahui batuan yang terdapat kandungan endapan sinter yang berada di sana. Semakin ke dalam bumi, batuan akan menghasilkan susunan yang semakin kompak dan panas, sehingga bumi semakin panas bumi semakin tinggi. Hubungan konduktivitas termal dengan panas bumi adalah semakin tinggi panas dalam bumi, maka akan menghasilkan nilai konduktivitas panas batuan yang semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan silika dan karbonat tertinggi berada pada Kabupaten Solo di daerah Sapan Malulung yang berarti mempunyai panas bumi yang lebih baik dibanding Kabupaten Solo Selatan yaitu Garada dan Cupak. Kesimpulan dari penelitian
kesimpulannya dari PPT ini yaitu heat transfer atau transfer panas terbagi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Heat transfer ini sangat berperan penting dalam geodinamika, seperti pada proses vulkanologi atau gunung api dan sistem geotermal. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.